Om Swastiastu. Om Swastiastu. Aye, idodane sarang sami pamiarsa Bali Traditional Culture. Kecunduk malih Riki ring channel mogi sarang sami ngemangguhin kerahayuan lan kerahajengan dirgo hayu dirgo yuso sejebak jagat duwene ngemangguhin kerahajengan makasami. Ye sane mangkin ritat kala rahina sane luwih puniki sane becik inggian rahina Siworatri. Titiang jago pacang bincang-bincang sareng jero mangku bowo saking penarukan kaje kenyapanan keramitan Tabanan. Inggian kewentenan minokadi Siworatri mangdo presida daler tata suning napi punika Siworatri tur maning napi pikenoh nyane tetujon ring kewentenan Siworatri punika sane sampun memargi duke wit manusia jati wenten ring jagate. Inggih jero mangku sane kaping siki mangdo presida jero mangku mungkin menjelaskan kepada kita semua kira-kira arti dan pengertian dari Siworatri itu, mungkin biar kita mengerti apa sebenarnya Siworatri itu. Nggih, Durus kalah katur. Nggih semua iki majeng Pak Nyoman sampun memberikan kesempatan gitu. Dari dia generasi muda gitu. Walaupun napi wastana tugasnya Penglingsir dituakan gitu kan, nanging penglingsir niki mungkin dari segi usaha hari muda gitu. Mogi niki nyen malih jebos napi yang bisa sampaikan niki napi wastana presida Ratris nagingin malih ring sajeroning kewentenan semeton masyarakat Hindu sinarang sami kewentenan serada baktian niki nincap ring kewentenan hari raya sekali makin dengan nika Siworatri. Jadi sebenarnya Siworatri nika tak terlepas dari yang disebut namanya adalah Purana gitu. Purana gitu. Bagian dari Purana. Nah, Purana itu sendiri adalah kisah-kisah para dewa, kisah-kisah para dewa yang mengisahkan tentang nilai-nilai dharma sehingga bisa digunakan sebagai panduan oleh umat manusia pada nantinya untuk menempuh lautan samsara, menyeberangi lautan samsara sehingga bisa mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Nah, adapun Purana yang membahas tentang Siworatri yaitu adalah Siwa Purana. Siwa Purana ini ya, terdapat dalam kisah Siwa Purana. Nah, bagaimana beliau Dewa Siwa dalam wujud beliau ya, sebagai Trimurti, ya, Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur. Jadi kisah tentang Siwa Purana, terutama Siworatri nika sampun tercantum dalam pustaka suci yang bernama Siwa Purana. Nah, di sanalah dikisahkan tentang perjalanan Dewa Siwa, sehingga ada kisah-kisah yang berkaitan dengan Siworatri. Ini yang jelaskan. Niki nasarne kapung pertama dumun makna dari arti dari Siworatri juga sebenarnya napi artinya nah kita. Ya. Siworatri wonten Siwa dan Ratri. Nah, mungkin bisa dijelaskan arti secara harfiahnya nah. Jadi Siworatri niko mengandung makna gitu. Jadi sebenarnya Ratri niko artinya malam. Malam ya. Malam. Malamnya Dewa Siwa. Malam Siwa. Nah, jadi masyarakat umum mengetahui bahwa yang saat ini disebut dengan Siworatri sebenarnya yang disebut dengan Siworatri satu hari sebelum film disebut dengan Siworatri. Satu hari besoknya film. Besok berarti film niki. Malam niki disebut dengan Siworatri. Niko datangnya setiap bulan. Sedangkan yang datangnya setiap 1 tahun sekali, nah seperti sekarang ini disebut dengan
Mahasiwaratri. Itu bedanya. Ya. Oh, gitu. Jadi Siwaratri datangnya setiap bulan. Mungkin bisa diulangi sedikit Mangku, mungkin di garis bawahi ditegaskan tentang Siwaratri dan Mahasiwaratri tadi itu biar mungkin bisa dipahami oleh kita semua. Nggih. Jadi setiap satu hari sebelum tilem disebut dengan Siwaratri. Ratri ini malam Dewa Siwa. Jadi sebelum tilem niko setiap bulannya itu juga disebut dengan Siwaratri. Oh iya. Nah, kemudian satu tahun sekali disebut dengan Mahasiwaratri. Ya. Yang sekali cacaan sasih niko kan yang ketujuh. Tilemnya kepitu. Gelap di antara gelap yang paling gelap. Di antara gelap yang tergelap adalah malam ini. Malam ini yang datangnya satu tahun sekali, makanya disebut dengan Mahasiwaratri. Nah, apa keagungan Mahasiwaratri? Kan itu sekarang nggih niko ampun nggih. Niko sampun sekarang maknanya dari Siwaratri. Nah, gini. Jadi setiap dewa yang mendapat tugas khusus dari Ide Sang Hyang Widiwasa sebagai sinar suci atau dip atau maha pelindung gitu. Maha pelindung ya. Semua dewa sebenarnya memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk melakukan penebusan, untuk melakukan perenungan, untuk melakukan perbaikan dalam sikap mental maupun spiritual. Semua dewa, bukan hanya Dewa Siwa saja. Dewa Wisnu, Dewa Iswara, Dewa Brahma, Dewa Mahadewa, Dewa Maeswara, Dewa Sambu, Sangkara, dan Dewa Siwa. Nah, dalam hal ini kita bahas khusus tentang Dewa Siwa. Oh, jadi pada dasarnya niko ampura dumun mangku, selatihan di bos. Jadi pada dasarnya jadi semua dewa memberikan kesempatan kepada semua makhluk hidup, umat manusia terutama penghuni dunia dan alam semesta untuk melakukan penebusan dosa dan Nah, caranya makin yang dibahas adalah tentang penebusan dosa yang berkaitan dengan Siwaratri atau Mahasiwaratri. Jadi begini, dasar umumnya begini. Jadi Ide Sang Hyang Widi dalam wujud Trimurti, beliau sebagai pencipta disebut dengan Brahma, kaitan dengan umat Hindu, agama Hindu. Sebagai pemelihara Dewa Wisnu, dan sebagai pelebur sebagai Dewa Siwa. Nah, sekarang kembali ke serada bakti setiap orang. Percayakah kita bahwa Dewa Brahma sebagai pencipta? Percayakah kita kepada Dewa Wisnu sebagai pemelihara? Dan begitu juga, apakah kita percaya bahwa Dewa Siwa sebagai maha pelebur? Nah, dadasnya sapuniki. Mungkin yang sedikit garis bawahi. Jadi di sini adalah dasarnya adalah kepercayaan. Serada kepercayaan itu dasarnya. Jadi kalau memang kita tidak percaya, ya memang tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Sulit. Nah, sekarang kita ceritakan bagi yang percaya. Bagi yang percaya. Memang dasarnya ini adalah kepercayaan. Nah, sekarang bagi yang percaya. Dewa Siwa dalam fungsinya sebagai maha pelebur. Jangankan dosa manusia yang sekecil debu, manusianya, tempat tinggalnya, bahkan seluruh alam semesta beliau bisa hancurkan hanya satu kedipan mata. Begitulah fungsinya Dewa Siwa sebagai maha pelebur. Nah, ketika kapanpun seseorang itu meyakini bahwa Ide Sang Hyang Widiwasa dalam wujud Dewa Siwa sebagai maha pelebur, saat itu juga sebenarnya dosa-dosanya mulai diproses dalam proses peleburan. Nah, bagaimana caranya memproses peleburan dosa tersebut? Nah, inilah yang disebut dengan Tapa Brata Siwaratri. Makanya disebut dengan Brata Siwaratri. Jadi ada beratanya. Brata Mahasiwaratri. Yang saya makin itu berarti di sana kita merenungi perbuatan kita yang dulu, mungkin di mana perbuatan kita yang salah, apa yang salah, mungkin di sini kita merenungi dan artinya kita melebur, artinya yang
perbuatan-perbuatan yang buruk itu dilebur menjadi perbuatan yang baik nanti. Ya. Begitu mungkin maksudnya Mangku. Namanya sudah berata. Berarti kan ada dudonan. Dudonan, Berarti kan ada prosesnya. Nggih. Bukan sekedar memuja saja. Memuja saja. Nah, berbicara tentang berata, berarti ada proses. Apa yang mesti kita lakukan dalam melaksanakan berata Siwaratri? Nggih. Nah, ini yang kita berusaha coba kita ungkapkan, ya. Nggih. Jadi, berata Siwaratri ini sudah ada sejak ribuan tahun yang silam. Ya. Sejak zaman peradaban. Pertama kali dilakukan di tanah Bali tahun 600 Saka. Tahun 600 Saka. Ya. Siron sedang melakukan Mangku. Nah, itu orang-orang yogi-yogi yang ada di Batu Karu. Tahun 600 Saka. Di Nah, Pulau Batu Karu nih. Ya, tahun 1200 atau 1800 baru diperkenalkan kembali di tanah Jawa dengan kisah Lubdaka yang tadi. Yang Yang dengan sekarang. ilustrasi Ilustrasi cerita Lubdaka. Lubdaka itu dari Padahal Ibu kisah Tanah. tentang Lubdaka itu sudah ada di Siwa Purana. Sudah ada di Purana. Memang Ya, kalau dengan nama saja yang lain, namun kisahnya sudah mirip. dia menyadur mungkin di sana, Ya. dia menyadur. Karena kalau kita juga membaca artikel-artikel juga yang di India maupun yang ada di Bali sebenarnya tidak jauh berbeda kalau tiang baca-baca nih kok. Ya, apakah sebenarnya di sini ada polemik sebenarnya Mangku. Jadi polemik keyakinan ke polemik kepercayaan. Jadi ada yang menyebutkan bahwa malam Siwaratri itu adalah malam peleburan dosa. Apakah yang pertama selama kita melaksanakan Siwaratri itu semua dosa yang telah kita lakukan terlebur, itu yang pertama. Yang kedua, apakah tidak mungkin nanti ada dimanfaatkan oleh orang-orang, kenapa juga kita gini kan, besok kita lebur dosa pada saat Siwaratri dah gitu umpamanya. Jadi sekarang berbuat jahatnya dulu, besok kita lebur lagi dosanya. Bagaimana sebenarnya pendapat-pendapat yang seperti Makanya itu? di balik yang namanya berata itu nanti ada rangkaiannya yang disebut dengan renungan suci. Kalau seseorang itu menilai, oh ini bukan peleburan dosa, dalam renungan sucinya ada itu prosesnya, merenungi hal-hal yang tidak baik yang pernah masih bisa kita ingat dari zaman dulu sampai saat umur sekarang ini, mana yang tidak bagus, mana yang tidak baik, yang mana yang harus kita tinggalkan ya kita tinggalkan, sehingga dalam kehidupan besoknya ini sudah mulai dengan lembaran yang lebih baru gitu. Nah, coba kita kupas sekarang tentang berata Siwaratri yang berkaitan dengan sastranya. Berata Siwaratri Nah, punika. ketika seseorang ingin melaksanakan berata Siwaratri, yang pertama dia harus memiliki serada yang kuat, yang seperti yang bilang tadi bahwa Dewa Siwa sebagai yang maha pelebur. Ini dulu harus dimantapkan. Percayakan diri bahwa Dewa Siwa yang maha pelebur, sehingga kita mantap melakukan kegiatan berata ini. Jadi dasarnya adalah keyakinan. Nah, keyakinan. Kemudian Serada. yang pertama, ketika di pagi hari seperti tadi itu jam 6 pagi, seseorang harus sudah menyucikan dirinya dengan berbagai air suci. Air pancoran 1, pancoran 2, pancoran 3, 4, 5 sampai dengan 9 pancoran. 9 pancoran Mangku. Ya, bisa juga dengan air laut, bisa juga dengan air danu, bisa juga dengan air pancoran, bisa juga dengan air kelebutan. Intisarinya mencari 9 air suci. Nah, air suci itulah yang diproses secara khusus sehingga dalam bentuk pengelukatan, sehingga orang yang akan melaksanakan berata Siwaratri ini harus melaksanakan pengelukatan terlebih dahulu sehingga siap melaksanakan berata yang 24 jam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah dia melaksanakan penyucian diri, pengelukatan, ya, kemudian dia mulai, kalau dia punya pertimo, nyucian pertimo. Kalau zaman dulu, orang zaman dulu, simbolnya Dewa Siwa adalah lingga dan yoni, dia harus menyucikan lingga yoni dulu dengan lingga panca yoninya amrita dulu, namanya. ya. Dengan panca amrita namanya. Air putih, air sucu, air madu, air kunyit, air santan. Nah, ini namanya panca amrita. Tapi ini kan Panca amrita. Tapi unsur tadi Air kunyit, air madu, air susu, air santan, air bersih. Nah, itu untuk menyucikan, pertimo. pertimo. Kalau zaman dulu kan lingga yoni, Lingga kalau sekarang yoni. kan banyak pertimo nih. Nah, itu yang harus disucikan. Nah, ketika pertimo itu sudah suci, nah di pagi hari masih niki,
Jadi seseorang yang akan melaksanakan Brata Siwa Ratri itu memuja Dewa Siwa dalam wujud Siwa Lingga. Jadi Dewa Siwa ini diturunkan nih, Nggih. diturunkan dia supaya melinggo-melingi ring Pertimo, melinggo-melingi ring Lingga Yoni. Yoni. Nah saat itu Dewa Siwa dipuja sebagai Siwa Lingga. Siwa Lingga. Ya, di pagi hari jam 6 kan? Nggih. Jam 6. Nah, interval waktu dari jam 6 mencapai jam 12 kan ada jam per jam nih. Nggih. Jadi tiap jam dia harus melantunkan japa Siwa Gayatri. Jadi ada yang disebut dengan Gayatri Siwa. Gayatri Siwa. Nah, tiap jam dia sembahyang. Nah, kalau nggak bisa dia Trisaniyo atau japa Kalau Gayatri yang biasa. mungkin yang lumrahnya disebut dengan mantra Mahamrityunjaya itu mungkin ya. Nah, salah satunya boleh, Ya. salah satunya boleh. Nah, Niko, tiap jam, ketika jam 12 siang, nah, sudah Oke. siang ini ceritanya. Nggih. Sudah siang. Kemudian Dewa Siwa dipuja dalam wujud Siwa Geni. Siwa Geni. Ya. Nggih. Nah, di samping memuja Dewa Siwa dalam wujud Siwa Lingga, juga ada pemujaan yang lain sebelum melaksanakan puja Siwa Lingga. Yang pertama, Nggih. puja Iswaro Astawa, Wisnu Astawa, Rudra Astawa, Mahadewa Astawa, Maheswaro Astawa, Sambu Astawa, Sangkaro Astawa, Brahma Astawa. Nah Niko, Oh, jadi nggih. ngelingihan Siwa Lingga. Nggih. Gana Astawa, Nggih. Kartikeya Astawa, Nggih. kemudian Giripati Astawa, Nggih. Kumara Astawa. Nah Niko. Nah kemudian di siang hari juga sama Astawanya niki. Nggih. Nawo Sango Astawa, Giripati niki sama seperti yang di pagi. Nggih. Cuma lebihnya Dewa Siwa dipuja dalam wujud Siwa Geni. Siwa Geni. Kan lagi ada interval waktu niki Nggih. dari jam 12 siang mencari jam 6 sore. Nggih. Setiap jam kembali dia berjapa. Kan niki tidak ada Melanjutkan pujaan, makan pujaan. niki karena Nggih. puasa niki Puasa ya. puasa. Jadi dia tiap jam melantunkan lagi bait-bait mantram yang tadi itu ya bisa japa Gayatri Siwa, bisa japa-japa yang lain. Yang penting terisi jam per jam itu. Supaya tidak jenuh dia. Kalau nggak diisi jenuh bisa kemana-mana. Bisa ngantuk. Bisa kemana-mana. Atau membaca Siwa Purana boleh. Gitu. Nah kan sudah sore niki ceritanya. Nggih. Sampun jam 6 sore. Nggih. Kembali ada pemujaan terhadap Gana, Kartikeya, Kumara, kemudian Giripati, kemudian Iswara, Wisnu, Rudra, Mahadewa, Maheswara, Sambu, Sangkara, dan Brahma. Nggih. Kemudian Dewa Siwa dipuja dalam wujud Siwa Astawa. Niki wenten khusus mantra-mantra tentang Dewa Siwa. Oh, ngeten. Nah, salah satu contohnya Om Namo Siwaya Sarwoyo, Dewa Dewa ya Wainama, Rudra ya Bwana Saya, Siwa Rupa ya Wainama. Niki salah satu dari 14 bait mantram tentang Siwa Astawa. Nah, Rupanya seperti itu nih. Siwa Astawa. Nah, ketika interval waktu dari jam 6 dari jam 6 sore niki Nggih. mencari jam 12 12 malam, malam. kan malih ada niki Nggih. waktu Per jam per jam nih, per Kak. jam per jam niko. Nggih. Nah, tiap jam niko diisi dengan diskusi boleh. Nah, diskusi tentang keagungan para dewa termasuk Dewa Siwa. Nggih. Isi diskusi. Kalau kita berdua, kalau ada diajak, kalau nggak ada yang diajak, sama seperti tadi kita berjapa Nggih, karena niki berjapa. sendiri melakukannya. Nggih. Kalau ada banyak orang, ya bisa kita kasih diskusi dan sebagainya untuk meningkatkan seradanya kita. Nah, ketika sudah mulai jamnya niki menjelang jam 12 malam, Nggih. ada lagi pemujaan yang sama yang seperti tadi, Gana, Kumara, Kartikeya, Giripati, Dewa Nawa Sango dipuja, memuja Dewa Siwa dalam wujud Maha Siwa Astawa. Nah, di sini nanti perbedaannya. Oh, gitu nggih. Nah, ketika dalam pemujaan Maha Siwa Astawa, setiap orang, nah kembali kalau banyak orang, Nggih. setiap orang memetik satu kuntum daun bila. Kenapa daun bila? Tidak yang jelaskan, kan dia daunnya Nggih. 3. 3 ya. Niki adalah simbol reta, lahir, hidup, Hidup, mati. mati. Makanya daunnya ada 3, niki simbolnya. Nah, itu biasanya kan daun bila itu kan ditaruh di atas lingga yoni Nah, ya. niki diambil satu, Ya. dipetik daunnya, kemudian dia melantunkan 1000 keagungan nama suci Dewa Siwa. Ada 1000 namanya Pada beliau. jam 12 malam Pada niki. saat jamnya itu.
Contohnya dia ngambil satu daunnya niki. Nggih. Nah, di depan lingah atau di depan mana? Iya. Yang baca Om Siwaya Namaha, taruh di sana. Lagi Ambil datang lagi. ada orang lagi satu ngambil dia daun. Ah. Om Rudra Namaha, lagi dia ngambil. Om Mahadewa Namaha, ngambil dia. Om Puspalocana Namaha, ambil lagi. Om Atigamya Namaha. Om Sadacara Namaha. Om Sarwa Namaha. Om Mahayogi Namaha. Om Mahakala Namaha. Banyak, ada 1000 beliau punya nama. Inilah spesialnya yang disebut dengan Mahasiwaratri, memuja Dewa Siwa secara utuh. Ada 1000 nama yang disebut dengan Siwa Sahasra Nama, dengan mempersembahkan daun bila. Nah, disinilah yang namanya dalam Weda itu, apapun yang kamu persembahkan, walau sekuntum daun, sekuntum bunga, atau setetes air, aku akan terima persembahanmu kalau engkau lakukan secara tulus dan ikhlas. Disinilah simbol daun itu, persembahan dalam bentuk daun. Daunnya adalah daun bila, simbol lahir, hidup, dan mati. Sampai akhirnya habis 1000 niki daun. 1000 niki. Habislah sudah pemujaan, kira-kira 1000 itu habis sekitar jam berapa? Jam 3 begitu. Pagi jam 3 itu. dini hari. Nah, ketika sudah jam 3 dini hari, tutup pemujaan, persiapan tutup pemujaan, di sanalah kita itu akan diajak untuk meditasi renungan suci. Nah, masuk renungan sucinya. Kita merenung di sana, bermeditasi, membayangkan kehidupan kita dari kemarin-kemarin. Nah, kita yang sekarang memverifikasi yang mana perbuatan kita kemarin baik, yang mana kita buruk. Kalau yang buruk-buruk, apakah perlu kita lanjutkan? Kalau sudah tidak perlu, ya tinggalkan. Sehingga dalam esok harinya kita sudah menapaki lembaran yang lebih baru lagi. Kita meninggalkan lembaran-lembaran yang hitam kemarin. Nah, setelah di pagi hari, kan sampun niki, sampun di pagi hari. Nah, di sana ada penutupan puja. Sama seperti tadi, penutupan pujanya, memuja Dewa Tanawa Sanga, memuja Gana, Kumara, Kartikeya, dan lain sebagainya. Tutup pujanya nike. Setelah tutup puja, disinilah diisi dengan kegiatan dana punyo. Jenana dano, kriya dano, arta dano. Sane kuning ring tatwa, memberikan pengetahuan tentang jenana. Sane kuning ring ane lebihan medue niki arta dano, medano punya ring sane membutuhkan. Sane mampu, sane fakir miskin, lansia. Artinya kita berbagi lan sane tiosan, enten niki. Asane dan medue kebetulan niki arta danonya agak kirang malih gede, jenano kirang malih gede. Kerja dano niki aturang mekarya, nyampat, membersih, ngaturang ayah di mana-mana. Nah, inilah yang diisi sebenarnya. Nah, kesekian rangkaian ini kita lakukan setiap tahun perenungan sucinya ini. Nah, sehingga ada yang orang bilang bahwa Siwaratri adalah renungan suci, ya betul. Ada orang bilang bahwa Siwaratri ada penebusan dosa, ya juga betul. Nah, peleburan dosa, benar juga. Nah, sekarang kita kembali ke kita sebagai umat Hindu. Kenapa kita masih ragu dengan pengetahuan leluhur yang sudah kita dapatkan? Itu sebenarnya, nah yang tidak perlu diragukan menurut lagi. saya. Jadi ini adalah yang berhubungan dengan keyakinan ternyata. Jadi apapun yang berhubungan keyakinan sebenarnya tidak bisa dibahas dan diulas kembali. Artinya kalau Siwaratri itu adalah malam peleburan dosa, malam penebusan dosa, malam introspeksi diri atau malam renungan suci, itu sebenarnya tidak bisa lagi untuk diplesetkan ke sana ke sini dengan diartikan dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti tadi maaf jero mangku yang sekali titiang puniki, nah artinya masih dangkal dalam bidang-bidang itu, dan masih mungkin kebanyakan daripada umat kita
kalau dilihat dari segi serada dan baktinya, keyakinan kepada Ido Sang Hyang Widi sudah tidak bisa disangka lagi, dan mungkin nah kemungkinan seperti berata-berata yang sudah diuraikan tadi dari jam per jam sampai dengan tahap terakhir itu apa namanya tadi Bangku? Yang jam 12 malam itu Maha puja, sahasra siwa nama. Nah, Jadi dengan memuja seribu seribu nama beliau. Nah, sehingga niki kalau kita melakukan berata seperti ini ya tidak ada kesempatan untuk keluar area rumah. Nah, kalau kita lakukan sekarang, seumpama kita di mana lakukan jam 6 sembahyang, nunggu lagi jam 12, kita sudah tidak tahu warga kita kemana. Baru jam 12 dia datang lagi. Ya kalau dia datang. Nah, andaikan umpama saja, artinya dia hanya mengikuti saja umpamanya rangkaian-rangkaian daripada kegiatan-kegiatan Siwaratri, dengan tetap dia artinya kepercayaannya Ning bahwa itu adalah malam peleburan dosa, artinya dia malam renungan suci. Apakah itu juga masuk dalam kategori sudah melaksanakan malam Mahasiwaratri? Karena tidak mungkin artinya seseorang itu mempunyai pengetahuan yang sama tinggi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Itu pengetahuan yang menurut saya itu sangat maha tinggi. Jadi tidak semua orang mungkin bisa begitu. Mungkin hanya ikut begadang, hanya sembahyang setiap jamnya tuh mungkin. Nah, apakah itu mungkin sama maknanya dengan yang telah dilaksanakan berata yang tadi itu Mangku? Ya, mungkin kembalikan kita ke seradonya kita, ke keyakinan kita. Yang sampun yakin Ido Betara Siwo sebagai yang mahal pelebur, walaupun sedikit kita melaksanakan kegiatan, tetapi kita baktinya tinggi. Kembali ke bakti marga bakti marga yang jelaskan ini kan jenana marga dan raja marga nih. Tapi kalau masyarakat yang masih di tingkatan bakti marga yang sampun serado ulang, yakin kini Ido Sang Hyang Widi dalam wujud Dewa Siwas sane melingi hering kayangan dalam ampunan diragukan. Itu dah maksud yang itu penjelasan yang luar biasa. Ampunan dilakukan lagi, tetapi kalau ingin meningkatkan tatuanya niki yang jelasan tatu niki jenano marga niki yang wau jenano marga, ya ikuti pelan-pelan prosesnya sampai mana bisanya gitu loh. Jadi tidak ada anggapan bahwa malam peleburan dosa itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar jenyanin gitu ya. Berarti dari semua kalangan juga bisa, yang penting dari keyakinan, dari niat ikhlas, dan memang benar-benar itu adalah malam peleburan dosa dan malam renungan untuk upaya kita memperbaiki kehidupan kita, baik itu perbuatan, pikiran dan lain sebagainya. Itu kita sudah pelan-pelan perbaiki. Sudah artinya terpecahkan. Jadi sesuai dengan kemampuan daripada pribadi-pribadi itu memahami dan cara mereka untuk melakukan Mahasiwaratri. Karena walaupun bagaimanapun Pak Man, jadi manusia itu bisa kategori kecerdasannya dibagi 4. Yang pertama manusia pausu. Pausu artinya manusia yang memiliki sifat atau kecerdasan seperti binatang. Kal kujang niki nyatuan serado, kal kujang niki nyatuan jenano pengetahuan keagamaan akan tidak bisa. Karena sifatnya niki kari, sifatnya adalah sifat pausu, sifat binatang. Yang kedua manawo denawo, sifatnya seperti raksasa. Keraksasan niki kari taler kari suka yen golongan ya kan marah gugunanya yen golongan elenan dereng niki. Yang ketiga niki manawi manusia yang sudah memiliki sifat-sifat lebih bijaksana. Napi ciri-ciri manusia aneh memiliki sifat yang lebih bijaksana 3 cirinya. Siki guru tah, sasratah, swatah. Jag pasti ampun dia berkeinginan supaya meningkatkan kebijaksanaan. Dort dia ngererah guru penuntun, dort dia nunah sesuluh ring sastra, dort lantasan dia melaksanakan napi sana wenten ring guru, napi sana wenten ring sastra. Niki yang disebut dengan swatah. Dilaksanakan dalam kehidupan nyata, dan niki bukan hanya teori saja. Nah, di guru tah niki wenten kekalih ada guru sane berbadan, ada guru tak berbadan. Nah, yang kita ceritakan yang Siwaratri ini adalah guru yang tak berbadan.
yaitu para Para dewa. dewa. Niki guru tak berbadan, rohnya Pak Man yang berguru kepada para dewa. Ah, Badannya fisik kita niki yang Nggih. terisi panca mahabhuta niki berguru ke hadapan alam semesta, kan? oh. Dan niki yang disebut Ampun, dengan ampun. guru dewa. Guru dewa. Makanya Ida Betara sami disebut dengan guru. Sakal wenten mantram guru. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Siwa Maheswara, Guru Rudra, Guru Iswara, Sambu Sangkara Mahadewa, Guru Saksat Param Brahman Tasmai Sri Guru luar Dewa biasa. Nama. Ratu Sang Yang Widiwasa Ijen titiang nuna saja ring Ida Betara Brahma, Ida Betara Wisnu, Ida Betara Siwa, Ida Betara Sambu Sangkala Rudra Iswara, taler ijen titiang nuna saja ring Ratu Pinaka Guru ning Guru Sang Yang Widi Guru Saksat Param Brahman, guru di atas semua guru. Beliaulah guru di atas semua guru, Sang Yang Widiwasa. Yeah. Dan nika Sang Yang Widiwasa yang menguasai segalanya. Yeah. Wid artinya asal, asal segalanya. Beliau adalah asal maha segalanya. Sangkal disebut dengan Sang. Wid atau Wid, Wid. asal nih, yang maha asal. Nah yang ketahnya kan sangyang sangkan paraneng. Sangkan paraneng dumadi yang menciptakan segalanya disebut dengan sangyang sangkan paraneng dumadi. Beliau juga punya 1000 nama. 1000 nama. Maha agung, maha besar, maha ada, tidak apa namanya, tidak berwarna, tidak bau. Na gandam, tidak ada rasa. Na rasam tidak ada rasa. Na gandam tidak ada bau. Na rupam tidak punya rupa. Memang beliau tidak bisa dirasa dan Tidak bisa bisa diraba rupa. dan tidak bisa Na rasam dipikirkan. tidak rasa. Acintiam tak terpikirkan. Dipikirkan. Ya. Kani rago sing ngidang niki mikirin ane ten ngenah. Nah, Lah nane ngenah-ngenah Ngenah ngen ya mecikan. pikiran. Enten. Bang Dengan Dabuci. dirago mecikan ane ngenah, piranti-piranti ane wenten di alam sekalo niki buano agung ane ngenah nika lanupu piro dengan baik. Nggih, yakti. Patah niko sampun irago bakti Bakti ring ring Sang Yang Hyang Widi Widi. sane menciptakan segalanya. Pangtan kado Ido Sang Yang Widi menciptakan segalanya. Kita tidak bisa Irago memelihara. mindung musa ngasih. Nah, Terus cari rago nih badan irago sing bisa miaro badan. bagaimana? Sakitina irago. Sing rago bisa nyago Makanya badan. badan tuh harus Harus dibersihkan, harus dibersihkan, dijaga Badan dibersihkan kesehatannya. dengan air. Air. Dengan apa badan bisa dibersihkan? Pikiran dibersihkan dengan perbuatan baik. Namun rohani hanya mampu dibersihkan oleh sinar suci Ida Sang Yang Widiwasa dalam wujud deep atau sinar. Makanya disebut dewa. Yang dirago sampun sai memuja para dewa. Dewa itu kalau ngemang sinar Memang suci. sinar, Rago. nggih, yakti. Nah, sinar suci inilah yang melindungi ngicen tuntunan pepagah waranugraha. Tuntuni rago ring Ida Sang Yang Widi dalam wujud para dewa. Nggih. Pepagah dilindungi oleh para dewa. Anugerah diberikan anugerah oleh para dewa. Nah, orang-orang yang bisa melaksanakan yadnya suci seperti ini disebut dengan yadnya ange. Yadnya yang berasal dari dalam diri sendiri. Dipersembahkan ke hadapan para dewa yang ada dalam diri sendiri, dipersembahkan ke hadapan Ida Sang Yang Widi yang ada di dalam diri sendiri dalam wujud Atman. Oh, Atman itu adalah Ida Sang Yang Ida Sang Yang Widiwasa. Percikan kecilnya ada di dalam diri kita sendiri. Dan sebenarnya nika Nggih. Amun nika dumun mangku matur suksema titiang antuk penjelasan sampun tatas antuk titiang. Nah mogi-mogi riwastu banyak kumpulan kecunduk malih jago pacang titiang mempublik bagan. Nah pemekas sering umat kita, umat sedharma mungkin yang belum mengerti dan tatas tentang makna, arti dan apa itu Siwaratri, Mahasiwaratri. Siwaratri dan Mahasiwaratri itu berbeda. Ya sudah dijelaskan seperti tadi itu sangat berguna sekali dan sangat memang benar-benar memberikan apa namanya itu pengetahuan baru kepada kita yang memang belum mengerti tentang hal-hal seperti ini. Dan mungkin nanti dalam topik-topik lain mungkin yang minta waktunya Jero Mangku
untuk untuk kita dan untuk umat kita, umat sedharma di seluruh dunia. Nah, demikian jadi kita berbagi pengetahuan dalam hal ini ya, mungkin dari tempat lain juga mungkin, atau mungkin yang yang menyempatkan diri menonton video ini. Jadi silakan, kami sudah menyiapkan kolom komentar yang ada di bawahnya, silakan berkomentar, dan mungkin apa komentarnya, yang penting tujuannya adalah untuk meningkatkan serada dan keyakinan kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dengan momen Siwaratri seperti yang sekarang ini. Iya, hamunika dumun iwang langkung untuk ditiang metaken ngaturan Nunas Agung Rena Sinampura mangku mugi riwastu kemangkin kerahyuan lan kerajangan. Iya, suksemo untuk para masanti. Om Santi 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 Om. Om Loka Sukino.